أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali dengan harapan semuanya tetap sehat walafiat, semuanya tetap semangat, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terima kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam baik melalui Al-Quran, melalui perkataan, melalui keteladanan. Dan alhamdulillah kita bisa meneladani di beberapa hal, termasuk salat subuh berjamaah dan juga menunaikan kewajiban thalabul ilmi. Dan ilmu sangat luas dan sangat banyak, baik ulumul Quran, ilmu Al-Quran maupun juga ulum al-ibadah al-amaliyah seperti sholat. Jamaah rahimahumullah, dalam mengkaji tafsir yang biasa kita baca juz amma pada beberapa pertemuan yang lalu, kita mendapati ayat yang menggambarkan tentang sholat. Sholat karenanya kemudian sedikit bergeser, berpindah dari materi kita tafsir kemudian ke bab sholat. Mungkin tentu perlu kesepakatan bersama terkait dengan materi ini, karena memang kita sudah rutin mengkaji tafsir, sementara tiba-tiba mungkin sedikit beralih ke bab fikih, yaitu sholat. Karenanya untuk menampung semua pendapat dan keinginan, karena pada pertemuan yang lalu sudah masuk bab sholat, sementara belum tuntas, mungkin akan kita tuntaskan dalam pertemuan ini. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita kembali ke kajian tafsir sebagaimana biasanya. Ya, jadi mohon maaf mungkin yang sudah membawa buku tafsir ya tidak apa-apa, tapi sementara kita melanjutkan dulu yaitu materi fikih, yaitu bab sholat yang pada pertemuan yang lalu kita akan membaca lanjutannya berkaitan dengan awalnya adalah hadis yang menggambarkan orang yang sudah sholat ya, sampai 60 tahun ternyata tidak diterima sholatnya disebabkan tidak khusyuk. Saya ulangi lagi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan ma taqbalu lahu shalah la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'." Yang artinya sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya selama itu, walau satu sholat pun. Boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukuknya tetapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya, yaitu sujudnya sempurna tapi rukuknya
yang tidak sempurna. Hadis hasan, artinya statusnya hadis hasan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih At-Targhib hadis nomor 596. Ini sebagai pengantar yang kemudian membuat kita harus mengkaji kembali bab sholat. Dan pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bacakan, bahkan dianggap sebagai manusia yang paling buruk. Pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholat. Nah, ini yang dianggap tidak tumakninah dalam gerakan-gerakannya, termasuk baik itu rukuknya, sujudnya, dan gerakan-gerakan lainnya. Dari sinilah yang kemudian membuat kita perlu membahas ulang dari beberapa bab sholat. Dan sebagaimana yang pernah kita baca juga, Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabatnya yang sudah sholat untuk mengulang sholatnya, dikarenakan sholatnya tidak tumakninah. Oleh karena itu, mari kita bahas kembali. Sekalipun saya husnudzon dan yakin kita semua sudah menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, tapi barangkali ada yang mungkin kurang pas, kurang sempurna, maka perlu melihat kembali berkaitan dengan sholat-sholat kita. Karena apa yang dilakukan sahabat saja dianggap tidak sempurna, atau bahkan suruh mengulang kembali dikarenakan dia tidak tumakninah. Sekali lagi saya baca kembali hadisnya untuk mengingat bahwa ada seorang sahabat yang sudah menjalankan sholatnya, tapi malah justru suruh mengulang. Nah, ini hadisnya akan saya bacakan dulu, bahwa sahabat ini sudah sholat 3 kali, yang kemudian meminta kepada sahabat itu, Nabi meminta kepada sahabat itu untuk mengulangi, dan dia merasa sudah sempurna atau sudah melakukan sholat yang baik. Akhirnya meminta kepada Nabi untuk diajari sholat. Fa'alimni, ajarilah aku. Qala idza qumta ila shalah fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka Nabi kemudian memandu, membimbing, mengajari dengan mengatakan, jika engkau hendak sholat atau memulai sholat dengan ucapan takbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sehingga dalam keadaan tumakninah saat rukuk. Nah, ini yang mungkin perlu ditegaskan. Rukuk yang tumakninah tentunya diawali dengan posisi rukuk yang tepat. Ya, tentu kalau kita bahas satu persatu memang cukup panjang, yaitu namanya memposisikan punggung yang lurus. Ya, punggung harus lurus sehingga digambarkan seakan-akan kalau benda ditaruh di atasnya ini benar-benar tidak jatuh. Nah, ini masalahnya punggung kita sudah mulai bengkok ya. Artinya ada di antara kita
ada yang mungkin sudah mulai ada gangguan punggung, tulang punggung ini. Tapi intinya upaya, usaha untuk memposisikan punggung saat rukuk benar-benar lurus. Ya, kalau sudah ada gangguan itu bab lain. Kemudian kedua tangannya pun meletakkannya di atas lutut, jadi benar-benar menggenggam lutut. Nah, dan posisinya kaki pun tegak lurus dan kedua kakinya diusahakan menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Nah, seperti itu sambil membaca tasbih minimal 3 kali dan boleh lebih dari itu. Nah, ini yang sering kali kita pahami, seakan membaca seperti Subhana Rabbiyal Azim itu dibatasi hanya 3, padahal boleh lebih. Nah, ini yang kadang-kadang biasanya umpamanya imam mungkin agak lama, tapi makmum merasa sudah membaca 3 kali lalu berhenti, hanya mengharap imam segera bangkit. Nah, ini biasanya kan ada jamaah yang merasa membatasi 3 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, atau mungkin dalam riwayat lain ada yang menambahi wa bihamdihi. Intinya membaca itu boleh lebih dari 3, bahkan ada riwayat yang menyebutnya 10 kali. Dan membacanya tentu dengan tartil, pelan, dan dengan tadabbur, dengan memahami dan memaknai apa yang dibaca. Jika ini dilakukan, maka otomatis akan tumakninah, akan tenang, tidak terburu-buru, dan yang lebih dari itu adalah merasa ini sedang menghadap Allah Ta'ala pada tingkatan khusyuk. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka, seakan-akan tarahu, engkau melihat Allah. Sekalipun fa in lam tarahu, ya, sekalipun kamu pasti tidak akan melihat Allah, tapi harus punya keyakinan fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, sholat ini sesungguhnya adalah menghadap Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Karenanya saat rukuk pun ini harus disadari sedang menghadap Allah, maka gerakannya pun harus gerakan yang tenang, tumakninah, penuh tadabbur, tidak terburu-buru. Jangan sampai seperti tadi yang digambarkan dalam hadis, sholat si sholat, tapi tidak tumakninah dan dianggap tidak diterima sholatnya. Nauzubillah min dzalik.